Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Ramadhani, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Program Studi Perbankan Syariah. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat berbasis media sosial dengan tema dampak COVID-19 dan pengalaman resiliensi. Hadirnya pandemi COVID telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menjangkit lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi, terutama dalam usaha-usaha kecil dan pedagang. Salah satunya adalah Farhan, seorang pedagang makaroni yang mengaku merasa terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Dampaknya itu yang pertama ya pendapatan kita mulai menurun, ya cukup drastis lah, pendapatannya itu terpaut jauh turun dari sebelum pandemi COVID-19. Strateginya yang pertama kita mencoba untuk menambah reseller di setiap daerah dan kita promosikan kembali seperti awal mula pembukaan usaha ini. Kemudian kita mencoba untuk mempromosikan ke setiap daerah-daerah, terutama di sosmed juga, untuk menaikkan kembali nilai jual yang ada seperti dahulu. Ya alhamdulillah, perlahan tapi pasti kita sudah memperbaiki dan pelan-pelan kita mencoba untuk meningkatkan kembali pendapatan dan sejak pertengahan tahun ini pendapatan kita sudah mulai normal kembali seperti dahulu. Ya harapannya semoga cepat berakhir, khususnya di Kota Langsa juga, supaya saudara-saudara kita semua bisa merasakan kembali perekonomian yang baik, khususnya untuk kami para pengusaha jajanan di Kota Langsa. Selain berdampak pada usaha dan pedagang, COVID-19 juga berdampak pada angkutan umum. Salah satunya adalah becak motor. Salah satu narasumber saya, yaitu Bapak Sopianto, juga mengaku merasakan dampak akibat pandemi COVID-19. Masalah pendapatan akibat pandemi COVID memang sangat terasa buat kami yang buruh lepas itu, terutama kami yang tukang becak. Ya strateginya karena lapangan kerja juga terbatas di sini, ya bertahanlah apa mungkin. Jadi kita bertahan aja di sini dengan keterbatasan selama ini. Selain menghambat perekonomian, pandemi COVID-19 juga mengganggu dan memberikan dampak terhadap pendidikan. Dinda Ayuni Fitri merupakan salah satu mahasiswi yang merasakan dampak tersebut. Ia mengaku kesulitan mengikuti pelajaran di masa pandemi COVID-19. Kalau cerita dampak sih pasti kami sebagai mahasiswa juga berdampak ya terhadap COVID ini, karena kan biasanya saya sendiri nih, saya pribadi mahasiswa akhir juga biasanya kan udah biasa gitu ya namanya tatap muka kan. Dengan adanya pandemi ini kan pastinya kita adanya pemberlakuan pembelajaran secara daring gitu juga kan. Nah pembelajaran secara daring ini kan pastinya ada hambatan gitu. Hambatannya tuh seperti payah jaringan gitu kan nggak semua mahasiswa juga tinggalnya yang memang jaringannya bagus gitu. Kalau misalnya nih kita pakai aplikasi Zoom gitu kan, nggak setiap hari juga gitu sinyalnya bagus. Kadang kalau misalnya dalam kondisi hujan ataupun mati lampu kan agak susah. Dan biasanya juga kita kan berinteraksi dengan dosen secara langsung. Dengan adanya pembelajaran secara daring ini kan pastinya
interaksi kita sama dosen juga berkurang dan nggak bisa berinteraksi langsung juga sama teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran. Harapan saya pribadi sih semoga COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa kembali seperti normal dan meskipun PPKM saat ini sudah mulai dilonggarkan, kita sebagai masyarakat juga tidak boleh lengah dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu saja sih menurut saya. COVID-19 memberikan dampak kepada setiap orang tidak memandang profesi. Tidak hanya berdampak pada pedagang dan mahasiswa saja, namun COVID-19 juga berdampak terhadap profesi lainnya. COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai wabah global, dan penyakit ini juga merupakan musuh dunia yang harus kita lawan bersama. Namun, hadirnya vaksinasi sangat membantu dalam mengurangi angka kematian akibat COVID-19. Selain vaksinasi, hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi adanya COVID-19 ini adalah membatasi kegiatan di luar rumah, serta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.